playing victim, Pak Jokowi, Bang Norman? Bagaimana? Pak Jokowi seakan-akan sekarang playing victim, menjadi korban dengan banyaknya kasus yang tengah terjadi. Kalau nanya sih nggak apa-apa. Ini nanyanya ada sesuatu, penghinaan yang nongol, pencemaran nama baik, itu yang jadi masalah. Ya, yang tersinggung itu bukan Pak Jokowi aja, relawan pun juga tersinggung. Orang yang kita hormatin kok, presiden ini. Kok Sudah bukan presiden lagi sekarang. Iya, bagaimanapun juga menghormatin dong. Warga negara biasa aja. Benar, tapi Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Biasa saja kalau Anda saya punya adat nggak di ketimuran? Adab saya seperti ini. Nah ini Dan itu subjektivitas saya mengambil adab seperti apa. Nggak jelas. Anda tidak perlu mengajari saya Mereka beradab. nggak jelas. Ini virus ini. Anda pun virus dalam forum ini. Ini virus ini dia. Anda virus juga. Nggak selesai urusannya. Anda yang memperpanjang masalah ini. Makanya pengadilan itu harus cepat. Saya minta Pak Polisi dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Saya minta polisi dipercepat baris Indonesia krim. menunggu. Ya, kembalikan nama baik Pak Jokowi. Ini pencemaran nama baik. Ya, catat itu. Anda Saya juga catat Anda juga. Virus, udah itu aja. Anda virus lebih parah. Oke, jadi Anda membantah Pak Jokowi tidak playing victim ya, seakan-akan menjadi korban dengan apa yang terjadi Inilah saat mereka ini. Oke, Mas Agung? Ya, saya kira kalau misalkan konteksnya luas sebenarnya bukan hanya ijazah, pemakzulan, ada kemudian blok Medan dan seterusnya. Jadi saya melihat ini bukan perkara biasa, jadi perkara luar biasa yang diorkestrasi tentunya. Dan ya orkestrasi itu kalau tadi saya bilang temuannya yang percaya yang kemarin kena residu Pilpres dan ekses kepemimpinan Pak Jokowi, dan harus diakui bahwa isu ijazah ini dipercaya tidak lebih 19% masyarakat kita. Sisanya tidak percaya ijazah Pak Jokowi langsung 66 sekian persen di bulan Mei. Nah ini kan dinamis sebenarnya hasil survei ini. Saya kutip dari teman-teman indikator. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau fair, mau jernih, mau objektif, kalau misalkan ingin segera selesai kita bahas topik yang lain yang lebih substantif, kontributif, duduk bersama bareng gitu, menyelesaikan ya sebagaimana adat kita dari hati ke hati supaya ada konsensus. Tapi kalau nggak bisa ya proses hukum harus jalan, harus jelas supaya apa? Publik melihat terang, dan ini pendidikan positif yang bagus bagi publik. Karena kalau misalkan ini kan kalau tadi Bang Freddy mengatakan ada dua hal, ada urusan politis, ada urusan hukum gitu ya. Mana kemudian yang duluan harus? Ya saya kira lebih cepat sebenarnya kalau misalkan dalam kondisi sekarang, tadi kan kita lihat virus antivirus seperti itu. Ini kan nggak sehat sebenarnya bagi publik melihat kita seperti itu. Ya maksud saya begini, perdebatan seperti ini idealnya memang diarahkan lebih substantif. Ya hukum jalan. Nah kalau politik ya kalau ada serangan pasti ada anti serangannya semacam itu yang siap-siap saja.